di Osaka, obrolan santai Skansa Prasta. Baik, jadi pada pertemuan kali ini kedatangan tamu yang sangat spesial, yakni dari Waka Kesiswaan dan juga pembina Rohis, yaitu Pak Gunawan. Halo Pak Gunawan, selamat datang. Selamat datang. Nah, sekarang ini kesibukannya apa Pak? Untuk sementara ini, ya seperti biasa ngajar. Terus berikutnya karena ini sudah mendekati ujian, berarti sudah rangkaian ujian juga Mbak, kelas 12. Oh iya Pak, lalu untuk kesibukannya di rumah apa aja sih Pak? Kalau kesibukan di rumah, ya biasa bisnis. Oh iya. Salah satu ownernya Toyibah Production, jadi ya bisnis. Oh ya, itu produknya jenang itu ya Pak? Ya, jenang dodol, kok babat. Ya udah Pak, sekarang ini langsung saja masuk ke materi podcastnya. Ya, yang pertama itu bisa dipaparkan sedikit Pak tentang program mengaji itu dimulai sejak kapan ya Pak kalau boleh tahu? Oke, jadi sebenarnya program mengaji yang kita laksanakan di SMK Negeri 1 Kelas Mantoro ini berawal dari Wonogiri Mengaji. Pada tahun 2015, kalau tidak salah, karena sudah cukup lama ya, Wonogiri itu mencanangkan gerakan Wonogiri Mengaji. Lalu berikutnya setelah itu kita coba terapkan di SMK. Ya dulu awalnya belum sampai pada ngaji di kelas-kelas, jadi masih kita fokusnya di bebas buta aksara Arab, jadi cenderung bagi siswa yang belum bisa membaca Quran pada saat itu. Oh, jadi itu dikhususkan untuk siswa-siswa yang belum bisa membaca Al-Quran gitu ya Pak? Pada awalnya seperti itu, tapi berikutnya berkembang, kita kemas lebih baik. Selain untuk anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran, berikutnya jadi satu budaya. 15 menit sebelum pembelajaran itu kita laksanakan ngaji dulu, atau istilahnya tadarus. Oh iya, itu kan kalau sekarang yang sudah diterapkan di SMK kan itu dikhususkan untuk semua kelas dan semua siswa di SMK Negeri 1 Praji Mantoro ya Pak. Nah, untuk perubahan karakter siswa setelah adanya program mengaji 15 menit dan sebelum adanya program mengaji itu apa aja sih Pak? Kalau terkait dengan perubahan karakter, kembali kepada fungsi Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu kan merupakan satu petunjuk yang mengatur segala sesuatu yang mesti kita lakukan di dunia ini. Oleh karena itu akhirnya dengan adanya tadarus atau mengaji, salah satu fungsi Al-Quran itu kan sebagai petunjuk. Iya Pak. Otomatis pengaruhnya banyak. Salah satu di antaranya karakter itu tadi. Mungkin yang biasanya tidak disiplin dengan dibiasakan baca Al-Quran, lantunan Al-Quran itu sendiri kan juga berfungsi sebagai obat. Mungkin salah satu di antaranya ya terkait dengan obat jiwa yang nanti akan berpengaruh di karakter masing-masing yang membacanya. Oh iya Pak, baik. Lalu untuk siswa-siswa yang belum bisa membaca Al-Quran, apa saat ini ada fasilitas khusus untuk mereka Pak? Kalau itu sebenarnya sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, kita di awal kan mengaji ini untuk SMK mengaji ini kan tujuannya dulu itu untuk menuntaskan buta aksara Arab itu. Nah, terkait dengan anak-anak yang belum bisa mengaji, kita fasilitasi. Ini ada beberapa poin ya. Yang pertama, kita fasilitasi dengan diberikan ruang waktu tersendiri. Biasanya kita lakukan di jam ke-0 atau sebelum jam pelajaran. Jadi kita mulai jam 6.30 sampai dengan jam 7 itu berada di masjid, itu khusus untuk anak-anak yang belum bisa mengaji. Nah, sebelum itu kita lakukan pendataan dulu. Jadi kita data di masing-masing kelas ada berapa siswa yang belum bisa ngaji, sampai terakhir kemampuan ngajinya itu sampai di Iqra berapa. Nah, setelah kita
data, dari data itu nanti kita fasilitasi di masjid. Ya, Nah, untuk masing-masing kelas beda ya. Jadi kalau sebelum pandemi masing-masing tingkatan maksud saya itu bisa 1 minggu 2 kali, nah, sampai 3 kali juga. untuk yang ikut memfasilitasi program BTH itu siapa aja sih Pak? Ya, yang utama Bapak Ibu guru pendidikan agama Islam yang mampu pendidikan agama Islam. Lalu berikutnya kan tidak mungkin dengan siswa yang cukup banyak itu hanya difasilitasi oleh guru agama Islam. Nah, berikutnya kita coba untuk mengajak anak-anak rohis khususnya ya, ini untuk membantu memfasilitasi anak-anak yang belum bisa baca Al-Quran. Istilahnya ya belajar dengan tembus baya gitu. Oh iya Pak, lalu kan di SMK ini ada program kayak budaya khataman gitu loh Pak. Itu kan untuk yang sudah khatam membaca Al-Quran itu berkelas. Nah itu bisa dijelaskan sedikit Pak? Kalau dulu memang belum ada ya, Iya. belum ada. Lalu berikutnya kita coba ini untuk memotivasi anak-anak biar gemar membaca Al-Quran ini gimana? Artinya berlomba-lomba, karena membaca Al-Quran ini kalau kita lakukan kan tadi di awal terkait dengan pembentukan karakter luar biasa pengaruhnya. Nah ini dengan hataman, kalau dulu ada support dari sekolah terkait dengan apa nanti yang mau dihidangkan di hataman. Itu juga sudah cukup lama. Setelah berjalan berapa tahun begitu SMK mengaji, berikutnya ditambah motivasinya dengan hataman, sehingga nanti satu kelas dengan kelas yang lain itu termotivasi. Waduh, kelas sana sudah hataman, saya kok belum. Bahkan ada yang sampai narjet. Kalau kelas yang lain mungkin cuma standar ya, minimal dalam satu tingkatan itu 1 kali hatam, sehingga selama berada di SMK itu ya paling enggak minimal 3 kali hatam. Tapi ada yang narjet juga, 1 hari itu paling enggak ya setengah juz, sehingga hanya dengan hitungan bulan sudah hatam dan berikutnya hataman. Nah, biasanya anak-anak yang hataman ini pesen ada nasi tumpeng dan sebagainya, sebenarnya bukan apa-apa, itu bagian dari budaya kita sebenarnya, budaya ketimuran. Tapi ketika kita kolaborasikan dengan budaya membaca Al-Quran ini ternyata juga bisa menjadi penyemangat, salah satu penyemangat anak-anak untuk ngaji. Jadi berlomba-lomba seperti itu. Oh iya Pak, jadi kesimpulannya di budaya hataman itu untuk menambah semangat anak-anak untuk baca Al-Quran tadi. Oh iya Pak, yang terakhir harapannya untuk SMK mengaji ini apa sih Pak? Ya, harapan yang terpenting semoga gerakan SMK mengaji itu tidak berhenti sampai di sini, artinya tetap berlangsung. Biarpun kondisi pandemi seperti ini tetap harus dijalankan, karena itu budaya baik kan, dan pengaruhnya di karakter juga baik. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya, memang sedikit ada kendala ya selama pandemi ini. Kalau yang biasanya yang belum bisa membaca Quran itu bisa kita fasilitasi, nah karena pandemi dan harus dibagi sesi, sementara kita juga harus bagi anak-anak rohis yang membantu juga ada kesulitan, sehingga sekarang memang kita coba alihkan. Biasanya itu di masjid, di kelas, sehingga anak-anak yang sudah bisa membaca Quran itu di depan, di bangku paling depan. Terus berikutnya untuk anak yang belum bisa membaca Quran nanti tetap akan terfasilitasi di masing-masing kelas di belakang. Lah yang memfasilitasi siapa? Ya teman-teman satu kelasnya yang sudah bisa baca Quran, terutama untuk anak-anak yang baru datang bulan, daripada dia cuma bengong begitu, biar dia yang memfasilitasi. Atau tidak membaca Quran kan, belajar membaca Quran. Kalau kebetulan tidak ada yang halangan, ya bisa diatur jadwalnya. Mungkin untuk hari ini siapa
besok siapa dan seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi harapannya jangan berhenti sampai di sini. Siapapun kepala sekolahnya tetap harus berjalan karena ternyata dampaknya luar biasa, terutama di karakter. Seperti itu. Baik Pak Gunawan, terima kasih sudah mampir di Osaka. Sama-sama. Dan untuk teman-teman semua yang sudah menonton,